tidak meneteskan air mata tapi berlinang-linang, saya lihat tapi dia kuat. Itulah yang membuat saya kuat. Nah, anak saya aja kuat, saya harus lebih kuat. Dan pada saat kejadian memang istri saya posisi dia masih komplit dengan busananya, memang hidungnya kebuka, hidungnya udah nggak tahu kemana, terus perhiasan, jam tangan masih nempel semua, dan saya cium keningnya itu masih aroma dia, nggak ada luka memar, nggak ada luka lecet. Keterangan dari dokter yang memvisumnya katanya kelamaan di air, karena memang kebetulan istri saya nggak bisa berenang, dia jadi kebanyak minum air laut, jadi dia kuat. Memang kondisi saya 10 hari ada di kampung istri saya di Lahar, Sumatera Selatan. Saya nunggu tenang dulu. Pertama yang saya lihat tenang, harus anak-anak saya happy dulu. Mau kondisinya bagaimanapun nanti, entah itu 2 minggu, entah itu 1 bulan, yang penting anak saya udah siap untuk dibawa ke Jakarta, untuk pulang ke rumah. Saya lihat 10 hari dia sudah happy dan dia sendiri yang minta pulang. Ayah pulang ke rumah. Karena saya masih nahan. Dan memang kita kebetulan pengajian 7 hari sampai selesai di sana baru kita mau terbang ke Jakarta. Dan anak saya selalu bertanya kalau mau tidur, kalau yang besar udah ngerti ya, dia sudah ikut menyolatkan, sudah ikut memakankan, dan sampai akhirnya dia tanya waktu saya sebelum terbang ke Jakarta, saya ziarah, ayah ini di dalam isinya apa? Dia nunjuk ke makam, dan ini ada bunda, bunda udah bobo, saya kasih pengertian, sekarang kita mendoakan bunda ya. Dia menjawab dengan lemas. Saya bilang abang harus kuat. Dia tersenyum di situ ya. Namun yang kecil, yang 2 tahun setengah, yang dalam pelukan saya pada saat kejadian, dia selalu panggil Bunda Mewija mana, Bunda Mewija. Karena panggilan kita di rumah, anak saya itu pasti manggil ayah ade sama Bunda Mewija. Dan setiap kali mau bobo, yang kecil selalu megang rambut bundanya. Sekarang udah enggak. Namun pada saat dia menanyakan itu, saya langsung alihkan, entah itu saya ajak main, entah itu saya ajak ngobrol, dan insya Allah mereka juga kuat. Saya dengan orang-orang di dalam itu, anak saya nggak dengar namanya orang nangis, orang minta tolong, orang jerit, orang teriak, nggak ada. Yang saya dengar cuma orang banyak berdoa, banyak beristighfar, sama orang kayak ceramah. Itu yang saya dengar. Itu ada laki-laki sama perempuan kayak orang ceramah. Saya dengerin. Itu saya sedikit melihat bayangan orang kepalanya itu madep ke sana semua. Termasuk saya sama anak saya dengerin. Anak saya juga lagi sambil batuk, Pak. Nggak lama, pintu buat 1 orang itu kebuka tapi ke dalam, melawan arus. Ya secara nalar nggak masuk akal. Harusnya pintu kebuka keluar dong. Ini melawan arus karena air kan dari dalam. Ini ke dalam itu ya, kalau orang udah takut, udah panik, itu berebutan harusnya untuk keluar. Ini enggak. Satu antri, bapak yang pertama tuh di depan saya lihat dia keluar, baru saya, orang kedua. Saya minta tolong bapak tadi, Pak tolong pegangin anak saya udah nggak kuat. Bapak itu megangin, baru saya keluar. Sampai akhirnya saya dibawa ke mes karyawan hotel, barulah saya bikin video postingan yang di Instagram itu. Karena kebetulan HP dan barang-barang saya yang ada di tubuh saya hilang semua. Saya pinjem HP orang itu. Orang itu saya kenal, Pak, saya pinjem HP-nya ya buat center dengan maksud saya mau ke kamar hotel, mau ganti baju anak saya. Tiba-tiba pas saya udah beres ganti baju, mau ngembalin handphone, orang tersebut juga nggak ada. Orang tersebut informasinya dia sudah sedang menyelamatkan yang lain. Jadi handphone sampai sekarang ke bawah. Dan disitulah saya bikin postingan video minta tolong untuk kirim bantuan segera. Dan sampai saat video itu baru saya sadar bahwa saya ini memar. Di video itu memang parah, darah keluar semua. Saya nggak
niat saya pagi matahari terbit saya mau ke lokasi untuk cari anak saya yang pertama, mbak saya pengasuh, sama istri saya. Mas Adi pengulas yang kemarin Mulai dari mana nih? kronologis dari awal pertama Secara firasat nggak ada. Pada saat kejadian 9:05 itu Jigo sudah present 17 dan sudah turun. Memang kita sudah closing gantung. Dan pada saat turun saya sempat ke backstage untuk beres-beres. Saya ganti kostum. Oh enggak, saya belum sempat ganti kostum. Saya ambil anak saya, mau saya ajak jalan-jalan ke depan panggung. Istri saya lagi nyuapin anak saya yang pertama. Terus kata saya bilang, ya ini ajak anak-anak ke depan biar nonton. Anda makan dulu. Itu omongan terakhir ke saya. Dan dia sendiri nggak ada obrolan apa-apa. Dia cuma sempat bilang ke pengasuh saya, itu sempat melihat Gunung Krakatau itu, ada Gunung Krakatau di atasnya itu merah ya. Dia bilang sama si Mbak kan dengan polosnya saya nggak tahu ya. Mbak itu apa Mbak di merah-merah itu di atas itu? Si Mbak itu ada orang camping dibakar-bakar dengan polosnya. Ya udah kita nggak kepikiran kalau itu meletus. Itu udah batuk-batuk, info dari BMKG udah batuk-batuk. Dan 9:20 tuh Seventeen udah masuk lagu kedua. Kita masih nonton, masih nikmatin. Dan saya sempet jalan-jalan, ya kanan kiri sama anak saya yang kecil. Saya melihat kopi di situ, di tenda. Kebetulan Ajimi kan hobi banget sama kopi. Saya mau ngasih tahu Ajimi istri saya posisi lagi ada di belakang panggung lagi makan. Anak saya yang pertama sudah dibawa mbaknya, pengasuh saya nonton di luar. Pada saat saya mau ngasih tahu Jimmy mau balik ke badan ke backstage, itu saya udah lihat air datang. Namun posisi air itu ya kurang lebih 2 meter, bukan yang tinggi ya, karena saya posisi di samping. 2 meter saya lari, orang udah banyak teriak air. Lari 5 langkah saya udah kegulung. Saya sama anak saya pelukan, gimana caranya saya selamat sama anak saya. Dan kegulung itu kurang lebih 5 menit, ya mohon maaf ya, saya udah sentuh macam-macam. Ada kursi, tembok, ada kayu, dan mohon maaf ada manusia juga sentuh saya nggak tahu. Dan air mulai tenang setelah saya masuk ruangan. Air udah mulai tenang setelah masuk ke ruangan kayak gitu. Tiba-tiba saya kayak dikumpulkan dalam satu ruangan. Saya megang tali, itu tali melintas persis depan saya, itu kencang tali. Saya ambil tali untuk naik ke permukaan biar anak saya ini bisa napas, karena memang lama di dalam air sama saya.